Fajar bersemi di kaki Merapi. Tiba saatnya bagi warga Dusun Ngentak, Desa Sumber, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang untuk memulai hari. Tak terkecuali salah satu warga Dusun Ngentak yang juga umat paroki Santa Maria Lourdes Sumber, yaitu Martinus Wahyudi. Sebagai seorang peternak kambing dan domba, rutinitas paginya dimulai dengan mengurus dan membersihkan kandang serta tempat pakan domba-dombanya. Ada sekitar 100-an ekor domba yang kini sedang dipelihara oleh Wahyudi. Nah, ini saatnya sarapan pagi. Domba-domba ini adalah hasil pengembangbiakan atau disebut breeding dengan menyilangkan beberapa jenis domba, baik dari jenis merino, Texel, Karut, maupun gembel lokal untuk menghasilkan domba berkualitas sesuai dengan segmentasi pasar lokal di Magelang.
Breeding domba inilah yang kini menghidupi Wahyudi dan keluarganya. Ia mulai menekuni usaha ini sejak tahun 2016. Saya memulai beternak domba awalnya dengan sistem pembesaran atau fattening, cuman kendalanya adalah sistem pengadaan bakal yang semakin susah dan harganya mahal. Maka di pertengahan 2016 saya mencoba mengembangbiakan beberapa jenis domba, diantaranya adalah Texel, Merino, dan domba lokal serta domba Garut. Sesuai dengan sifatnya sebagai hewan herbivora, maka tanaman adalah nutrisi terbaik bagi domba. Oleh karenanya, Wahyudi selalu meluangkan waktunya untuk mencari rumput sebagai pakan utama ternaknya, selain konsentrat dan pakan tambahan lainnya. Proses pembuatan kompos dimulai dengan membersihkan kotoran kambing dan domba yang ada di bawah kandang. Kemudian kita pisahkan dan kita taruh pada tempat pengomposan dengan cara difermentasi sederhana sekitar 2 minggu. Kemudian kita packing. Sebagian kita manfaatkan untuk merapuk rumput yang ada di lahan rumput kita. Selebihnya kita jual ke petani sekitar sini. Kebersihan kandang juga wajib menjadi perhatian utama peternak agar ternaknya selalu sehat. Kotoran ternak bukan barang yang harus dibuang. Justru kotoran inilah bahan utama yang dapat diolah dan dimanfaatkan sebagai pupuk kompos. Dengan menggunakan pakan tambahan olahan, setidaknya sebagai peternak termasuk saya sangat diuntungkan, diantaranya ternak tercukupi baik secara kuantitas jumlah ataupun secara nutrisinya tercukupi. Kemudian untuk
pakan itu sendiri masih kita gunakan untuk ternak kita, jadi belum kita pasarkan ke peternak sekitar. Selain rumput, agar perkembangbiakan domba menjadi lebih maksimal, Wahyudi memberikan pakan olahan alternatif yang diolah dari limbah pertanian dan perkebunan, seperti kulit singkong, kulit kopi, ampas singkong, ampas jagung, ampas gandum, bungkil kopra, dedak, tetes, serta mineral dari campuran beberapa bahan organik tadi kemudian diolah. Saat ini untuk semua jenis dari domba dan kambing ada sekitar 50 ekor, dan untuk jumlah populasi 100 ekor lebih. Domba kita jual lepas sapi minimal umur 4 bulan. Domba hasil peternakan kami memiliki beberapa keunggulan dibanding domba lokal lainnya, diantaranya dengan usia yang sama, hasil peranakan dari peternakan kami memiliki postur dan berat yang lebih unggul dibanding domba jenisnya yang ada. Kita mengikuti momen Idul Adha. Untuk yang hasil peternakan kami sendiri kita prioritaskan untuk domba jumbo dengan kriteria bobot di atas 50 kg. Sedangkan untuk domba yang harga atau dengan bobot yang biasa, biasanya kita mencari bibit dari pasar atau dari peternak sekitar. Usaha pengembangbiakan ternak ini sangat bergantung pada jumlah dan kualitas indukan agar menghasilkan ternak siap jual yang berkualitas baik. Saat ini kita memakai yang pertama adalah grup WhatsApp dan keduanya adalah grup Facebook komunitas peternak kambing dan domba yang ada di Muntilan, Magelang, dan Yogyakarta. Prosedur penjualannya adalah kita memulai dengan mengunggah beberapa hewan ternak atau domba yang akan kita jual. Kita unggah dalam grup Facebook yang ada. Kemudian setelah kita posting, kita tunggu apabila ada respon, biasanya dari calon pembeli menyurvei ke kandang atau bisa juga tanpa menyurvei. Sedangkan proses pengirimannya, jika memungkinkan dalam lingkup Muntilan sini masih saya kirim menggunakan sepeda motor. Tapi kalau misalkan luar kota, kita menggunakan jasa antar jemput untuk hewan ternak. Untuk saat ini yang beberapa yang telah kita kirim ada di Jogja, Solo, Wonosobo, Magetan, dan beberapa kota lainnya yang ada di Jawa Tengah. Nah, agar sesuai dengan tuntutan zaman, Wahyudi pun kini menggunakan medsos, Facebook, WA Group, Instagram, dan lain-lain sebagai sarana menawarkan domba-dombanya kepada pelanggan. Wow, keren ya! Dengan slogan keren, kandangku
adalah pasarku. Wahyudi mendatangkan pembeli untuk datang langsung dan memilih ternak yang akan dibeli langsung di kandangnya. Dengan demikian, ada nilai kepuasan baik bagi peternak maupun pembeli, karena bisa langsung melihat dan memilih domba-domba terbaiknya. Prinsip yang kita gunakan untuk domba siap potong, baik itu ke warung sate atau jagal, ke akikah ataupun ke kurban, dengan sistem dipilih, ditimbang, dan dibayar. Artinya, hewan yang gemuk bayarnya juga gemuk, hewan yang kurus bayarnya juga sedikit. Jadi sama-sama lebih fair. Selama hampir 4 tahun mengembangkan usaha, Wahyudi kini telah memperoleh penghasilan yang cukup lumayan dalam setiap bulannya. Berkat ketekunannya dalam belajar dan mencoba berbagai metode baru dalam dunia peternakan. Yes. Sebagai manusia umumnya kita hanya bisa berusaha memaksimalkan potensi yang ada di lingkungan sekitar. Selebihnya kita menyerahkan semuanya ke Tuhan dengan berdoa, dengan terlibat aktif dalam kegiatan gereja. Beberapa kali dari BSE mengadakan pelatihan untuk pembuatan kompos, pembuatan pakan ternak, dan beberapa pembuatan untuk obat-obatan, tapi untuk obat-obatan kita belum bisa mencoba. Setiap usaha yang dijalankan dengan doa dan kesungguhan tentu akan berbuah manis, baik bagi keluarganya maupun bagi lingkungan sekitarnya. Bravo, Mas Wahyudi. Semua keluarga sangat mendukung usaha kami, dimulai dari anak, istri, dan kedua orang tua kami sangat membantu dengan berjalannya usaha peternakan kami. Kami berharap peternakan kami semakin maju dan berkembang, sehingga semakin bisa memberikan berkat yang lebih kepada masyarakat sekitar. Kami juga berharap semakin banyak peternak-peternak muda yang ada atau yang kepingin memulai, khususnya yang ada di lereng Merapi ini, sehingga nanti kebutuhan hasil peternakan bisa kita suplai bareng-bareng dari lereng Merapi. Kami sekeluarga memohon dukungan khususnya dari umat Santo Petrus Ngetak, umat Paroki Sumber, dan seluruh umat GPKPAN agar usaha kami semakin maju dan berkembang, sehingga usaha kami dapat memberikan banyak manfaat khususnya untuk masyarakat sekitar dan terlebih untuk pasamuan. Selamat siang, berkah dalam.